Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Sitanggang, NIM L1A1201108, kelas R003, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan dosen pengampu yaitu Bung Maria Ulfa, SHUT, MSI, dengan materi yaitu manusia dan peradaban. Pertama, pengertian peradaban. Adab adalah akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki kesopanan dan berbudi pekerti. Manusia yang tidak beradab, biadab, kurang ajar, tidak tahu pergaulan, dan sebagainya. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Wenjariningrat. Peradaban adalah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian. Yang kedua, Oswald Speng. Peradaban adalah kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi atau sudah mati. Yang ketiga, pengertian peradaban secara umum. Peradaban adalah keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakannya dari yang lain. Yang keempat, yaitu beradab tidaknya sebuah masyarakat bersifat relatif. Selanjutnya, peradaban. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial, kebudayaan, dan cara kehidupan yang sudah maju, yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain. Peradaban merupakan tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Selanjutnya, aspek-aspek peradaban. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas tubuh dan jiwa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Akal berfungsi sebagai alat pikiran dari sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Nurani berfungsi sebagai alat merasa, menentukan kata hati dan sumber kesenian. Kehendak berfungsi sebagai alat memutus, menentukan kebutuhan dan sumber kegunaan. Selanjutnya, evolusi budaya dan tahapan-tahapan peradaban. Kehidupan masyarakat adalah pola kehidupan yang berkelompok dalam bentuk-bentuk karena 1. Ikatan perkawinan dan keturunan darah seperti keluarga. 2. Kesatuan geografis seperti desa dan marga. 3. Kesamaan asal-usul seperti etnis Melayu, Cina, dan Sunda. 4. Kesamaan kepentingan dan tujuan. 5. Kesamaan keahlian dan keterampilan seperti profesi keilmuan. Selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya perubahan atau evolusi budaya. Yang pertama yaitu jarak komunikasi antar kelompok etnis. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, kemajuan iptek. Selanjutnya, pola hidup. Evolusi budaya dapat mendorong ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas dari pola hidup tradisional, konvensional, dan bertahap lokal yang berbau mistis, berubah menjadi pola hidup modern bertahap nasional atau internasional yang berbasis iptek. Pola hidup sederhana yang hanya bergantung pada alam lingkungan meningkat menjadi pola hidup modern yang mampu menguasai alam lingkungan dengan dukungan sarana dan prasarana serta teknologi. Selanjutnya yaitu dampak evolusi budaya. Evolusi budaya dapat mengurangi, menghapuskan hak, dan memposisikan manusia sebagai objek bukan subjek. Antara lain sebagai berikut. 1. Penyusutan hak milik seseorang untuk kepentingan pembangunan tanpa prosedur hukum yang pasti dan tanpa ganti kerugian yang banyak, bahkan tanpa kerugian sama sekali. 2. Mengurangi atau meniadakan arti kemanusiaan seseorang, memandang manusia sebagai objek sasaran yang selalu dikenal penertiban serta hak asasinya tidak dihargai. Yang ketiga, tindakan sewenang-wenang dan tidak ada kepastian hukum dalam hubungan antar penguasa, pejabat, majikan, dan rakyat bawahan dan buruh.
Dampak evolusi budaya yaitu perubahan budaya, perubahan sikap mental, pola pikir, dan pola tingkah laku masyarakat dalam berbagai aspek nilai kebudayaan. Ada dua segi perubahan budaya. Yang pertama yaitu dari segi positif, yaitu memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dari segi negatifnya yaitu merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan, memperburuk sendi-sendi kehidupan, dan merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan. Selanjutnya peradaban dan perubahan sosial. Yang membedakan peradaban adalah perwujudan budaya karena lingkungan berbeda menurut keadaan, waktu, dan tempat. Perwujudan budaya dapat menekankan pada akal atau rasio saja, atau pada semua unsur akal, nurani, dan kehendak sebagai satu kesatuan utuh. Selanjutnya wujud-wujud peradaban. Yang pertama yaitu nilai. Menilai berarti mempertimbangkan untuk menentukan apakah suatu itu bermanfaat atau tidak. Hasil penilaian disebut menilai atau value. Yang kedua yaitu moral. Moral adalah kebiasaan berbuat baik disebut perbuatan moral atau susila. Moral bersifat kodrati, artinya manusia sejak diciptakan dibekali dengan sifat-sifat baik, jujur, dan adil. Yang ketiga yaitu norma, yaitu suatu aturan yang berlaku bersifat mengikat. Norma diperlukan dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Yang keempat yaitu etika, yaitu ilmu tentang kebiasaan yang baik berupa perilaku. Yang kelima estetika, yaitu ilmu yang mengkaji tentang sifat estetis suatu objek dan merupakan bagian dari ilmu filsafat yang menelaah dan membahas aspek-aspek keindahan sesuatu, yaitu mengenai rasa, sifat, norma, cara menanggapi, dan cara membandingkannya dengan menggunakan penilaian perasaan. Selanjutnya itu tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. Tradisi adalah suatu kebiasaan, suatu kepercayaan yang sudah sangat mendarah daging pada suatu masyarakat. Modernisasi adalah persoalan menarik yang dewasa ini merupakan gejala umum di dunia. Secara historis, modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe-tipe sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai ke abad ke-19. Selanjutnya itu nilai moral sebagai sumber budaya dan kebudayaan. Yang pertama nilai moral sebagai sumber budaya. Ada dua jenis sumber etika dan moral, yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa atau etika atau moral kodrat, dan dari manusia yaitu etika atau moral budaya. Kebudayaan paling sedikit memiliki 3 wujud, yaitu yang pertama keseluruhan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan, dan sebagainya. Yang kedua keseluruhan aktivitas kelakuan berpola dari manusia disebut sistem sosial. Yang ketiga benda hasil karya manusia. Budaya bersifat relatif, artinya ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya atau tradisi tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Yang kedua nilai moral sebagai rujukan nilai budaya. Etika dan nilai-nilai berupa norma-norma moral yang menjadi pedoman hidup bagi seseorang atau kelompok orang dalam berperilaku atau berbuat. Etika dalam arti ini disebut sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya merupakan gambaran perilaku baik, benar, dan bermanfaat yang terdapat dalam pikiran. Yang ketiga, nilai moral sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai moral adalah nilai atau hasil perbuatan yang baik, sedangkan norma moral adalah norma yang berisi cara bagaimana berbuat baik. Yang keempat, nilai moral sebagai hasil penilaian. Kebudayaan dalam kaitannya dan ilmu sosial budaya dasar adalah penciptaan, penerbitan, dan pengelolaan nilai-nilai insani, tercangkup dalam usaha memanusiakan diri dalam alam lingkungan, baik fisik maupun sosial. Yang kelima, nilai moral sebagai nilai objektif dan subjektif suatu bangsa. Sistem nilai mengandung 3 unsur, yaitu norma moral sebagai acuan berlaku, keberlakuan norma moral hasilnya perbuatan baik, dan nilai-nilai sebagai produk perbuatan berdasarkan nilai moral.
Yang keenam, nilai moral sebagai kebudayaan dan peradaban sebagai nilai masyarakat. Menilai artinya memberi pertimbangan bahwa suatu itu bermanfaat atau tidak, baik atau buruk, dan benar atau salah. Hasil penelitian tersebut disebut nilai. Hasil karya manusia memiliki nilai estetika, sedangkan adat tata kelakuan dan sistem sosial memiliki nilai etika. Sistem nilai ini adalah produk budaya hasil pengalaman hidup yang berlangsung terus-menerus, terbiasa dan akhirnya disepakati bersama sebagai pedoman hidup mereka dan sebagai identitas kelompok masyarakat. Selanjutnya, problematika pembinaan nilai moral. Yang pertama, pengaruh kehidupan keluarga. Keluarga berperan sangat penting bagi pembinaan nilai moral anak. Hal ini karena dalam keluargalah pendidikan pertama dan utama anak sebelum memasuki dunia pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Pengaruh pergaulan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda kita dalam hal moral. 3. Pengaruh figur otoritas. Figur otoritas harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu sangat besar pengaruhnya. Yang keempat, pengaruh media telekomunikasi. Pengaruh media telekomunikasi akhir-akhir ini memang cukup memperhatikan di kalangan generasi muda. Sarana telekomunikasi seperti telepon genggam berkamera disalahgunakan untuk merekam adegan yang tidak pantas dan disebarkan di dunia maya. Penyalahgunaan sarana telekomunikasi yang seharusnya digunakan sesuai fungsinya ini cukup mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda kita. Yang kelima, manusia dan hukum. Dalam hidupnya, manusia tidak pernah terlepas dari hukum. Setiap sikap dan perilakunya, termasuk tutur kata, senantiasa diawasi dan dikontrol oleh hukum yang berlaku. Kehidupan manusia sehari-hari berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi manusia yang mematuhi hukum akan selamat. Sedangkan bagi manusia yang tidak mematuhi hukum akan mendapat sanksi atau hukuman. Indikator peradaban yaitu organisasi sosial, berkebudayaan tinggi, dan cara berkehidupan yang sudah maju. Dalam hal kebudayaan barat, manusia beradab adalah yang berpendidikan, sopan, dan berbudaya. Ciri penting dalam definisi peradaban adalah berbudaya atau kultural. Antara lain yaitu melek huruf atau literate. Faktor penting dalam pembentukan kebudayaan yaitu religi, bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan. Proses perkembangan kebudayaan tiap masyarakat berbeda tergantung tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusia mengatasi tantangan tadi. Kebudayaan merupakan suatu kontinum bertahap ke arah suatu perkembangan. Masyarakat dengan kebudayaannya mencapai peradaban tersebut. Konsep peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat itu, yang diperoleh manusia pendukungnya yang dicirikan oleh iptek dan kesenian. Ada beberapa pertanyaan, yaitu kapan kebudayaan lahir, siapa memiliki kebudayaan, disebut apakah proses perkembangan kebudayaan secara bertahap berkesinambungan. Dalam buku The Third Wave, Alvin Toffler mengemukakan 3 gelombang dalam kehidupan. Yang pertama the first wave, yang kedua the second wave, yang ketiga the third wave. Yaitu tahap peradaban informasi. Modernisasi, globalisasi, dan universalisme. Menurut Konjariningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Menurut Anthony de Smith, modernisasi merupakan proses yang dilandasi oleh seperangkat rencana dan kebijakan yang didasari untuk mengubah masyarakat ke arah hidup masyarakat kontemporer yang menurut pemikiran para pemimpin lebih maju dalam derajat kehormatan tersebut. Globalisasi merupakan arus informasi dan komunikasi tanpa batas terhadap kehidupan masyarakat di dunia. Teknologi adalah pengarah hidup manusia atau membelenggu perilaku manusia.
Menimbulkan kekacauan normatif, manusia mengalami disorientasi dan alienasi. Dua unsur kemajuan teknologi yaitu power dan speed, atau kekuatan dan kecepatan. Global impact. Global impact ada 3, yaitu masyarakat mengalami anomi. Yang kedua disorientasi atau alienasi. Yang ketiga kemajuan teknologi menimbulkan aturan-aturan baru. Perbedaan norma dan nilai. Norma berarti aturan, nilai dari kata value mengandung arti keadilan. Contohnya yaitu kasus pencurian. Itulah yang dapat saya terangkan dari materi tadi tentang manusia dan peradaban. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.